Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pertama-tama saya mengucapkan jazakumullahu khairan pada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dua patah kata kepada di hadapan ikhwani wa akhwati fid din rahimahumullah taala jami'an. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan, nikmat yang dilimpahkannya kepada kita sekalian, kekuatan, kesehatan, serta sehingga sampai siang ini kita dapat melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita. Khususnya kita masih dapat menghadiri kajian yang insyaallah ta'ala akan berlangsung selama sepekan ini di masjid yang mubarak ini, yaitu Masjid Baitur Rahman. Dan sebenarnya sebelum duduk di tempat ini saya sempat memikirkan beberapa hal atau beberapa materi yang ingin saya sampaikan dengan berbagai macam pertimbangan. Nah, di antaranya adalah pertimbangan waktu yang tentu saja hadirin sekalian sejak dari pagi tadi jam 9 sudah duduk di tempat ini, sebagian sudah kecapean, mungkin sebagian sudah ngantuk, dan bahkan kebanyakannya sudah lapar karena waktunya adalah waktu makan siang. Nah, sementara sempat terpikirkan beberapa hal atau beberapa materi yang ingin saya sampaikan, karena panitia juga menyampaikannya atau saya mengetahui bahwa akan diminta untuk menyampaikan tausiah itu sebelum zuhur tadi. Sehingga sekali duduk tadi sempat 3 sampai 4 materi yang akan disampaikan, dan itu berubah terus sampai ketika imam masjid kita ini menyampaikan satu hal berkenaan dengan untuk tidak atau himbauan kepada jamaah masjid untuk tidak tiduran di masjid. Nah, itu juga merupakan hal yang sempat terpikirkan untuk saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini, meskipun banyak kekurangannya karena kelemahan dan kekurangan saya sendiri, dapat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam timbangan amalan kebaikan. Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man istata'a yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang sanggup untuk memberi manfaat, untuk memberi faedah kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Demikian juga mudah-mudahan ini termasuk dalam bab ad-dinun nasihah. Din, agama itu adalah nasihat. Yang ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, liman ya Rasulullah,
nasihat itu untuk siapa atau kepada siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat kepada Allah Ta'ala, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada imam-imam atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan seluruhan kaum muslimin. Maka dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon inayah dan berdoa sebagaimana doa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasalam, Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena keterbatasan saya sebagai manusia biasa yang punya banyak kekurangan mungkin pada dalam penyampaian pada lisan yang mungkin akan berbicara terbata-bata, maka dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan satu ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلفن الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Yang artinya wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah menjanjikan atau Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalian. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam sesi yang pertama dari ta'lim atau dari kajian Kitab Tauhid yang disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Dzulqarnain Abu Muhammad tadi, kita mendengarkan beliau hafizahullah taala membacakan satu ayat kepada kita. Man 'amila shalihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang dari kalian yang beramal saleh sedang dia adalah seorang yang beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan pengertian amal saleh sebagaimana diterangkan oleh para ulama adalah amal yang dikerjakan oleh seorang yang mukmin, seorang yang beriman, dan itu sudah disebutkan dalam ayat itu sendiri, man amila salih wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Sebagai syarat yang pertama dari diterimanya suatu amalan atau diterimanya setiap amalan, yaitu keimanan, kemudian kesolehan daripada amalan tersebut. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya makna as-shalah di situ, amal soleh adalah amal yang akhlasuhu aswabuhu, amal yang paling ikhlas dan paling benar. Maka syaratnya seperti yang disebutkan oleh Ustaz tadi, 3, yaitu keimanan, kemudian keikhlasan dan mutaba'ah atau sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlasuhu sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, akhlasuhu aswabuhu. Yang paling ikhlas dan paling benar. Kapan amal itu dikatakan paling ikhlas? Ikhlas ketika dikerjakan dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Dikerjakan hanya untuk Allah taala semata, tidak untuk selainnya. Bukan karena riya, bukan karena sum'ah, ingin dilihat orang, ingin dipandang orang, ingin diketahui, didengar orang bahwa kita beramal soleh. Bukan juga amalan tersebut
kepada atau dia diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kedua, aswabu, kapan amalan itu dikatakan benar, shawab, kalau amalan tersebut sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meskipun seorang mengerjakan satu amalan dengan ikhlas karena Allah taala, mengharapkan keridhaan Allah taala, mengharapkan wajah Allah taala, untuk mengharapkan mendapatkan surga, tetapi ketika amalan tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tidak sesuai dengan apa yang beliau alaihi salatu wasallam telah ajarkan kepada kita, maka amalan tersebut adalah amalan yang salah, ghairu shawab, dan dia tertolak. Itulah amalan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan, suatu perbuatan, laisa 'alaihi amruna, yang tiada perintahnya dari kami, fa huwa raddun, maka amalan tersebut raddun artinya mardudun ilaihi, tertolak, kembali kepada orang yang mengerjakannya, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ikhlas dilakukan oleh seorang, tapi kalau tidak terpenuhi syarat yang ketiga tersebut, yaitu amalan tersebut harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya untuk melakukan amalan-amalan sesuai dengan yang beliau ajarkan. Kata Rasulullah SAW, "Khudhu anni manasikakum." Kalian ambillah dariku manasik kalian. Kalian ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji kalian. Jangan dikarang-karang sendiri, jangan dibuat-buat sendiri, tapi ambillah dari Rasulullah SAW. Demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka para sahabat melihat Rasulullah salat setiap hari. Apakah itu istri-istri Rasulullah SAW dalam salat-salat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika di rumah, qiyamul lail beliau, demikian pula salat-salat sunnah yang dikerjakan, karena Nabi SAW senantiasa atau biasa mengerjakan salat sunnahnya di rumah. Dan beliau mengatakan, afdal salatul mar'i atau khair salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Sehingga yang paling mengetahui salat-salat sunnahnya Rasulullah SAW adalah istri-istri beliau atau orang-orang yang biasa berada di lingkungan keluarga Nabi SAW, seperti Anas bin Malik misalnya, yang pernah menjadi khadim Rasulullah SAW, menjadi pelayan Rasulullah SAW sekitar 10-11 tahun. Adapun salat yang dikerjakan beliau alaihi salatu wasallam dalam masjid, maka para sahabat meriwayatkan dari beliau apa yang mereka lihat sejak takbiratul ihram, bahkan sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid sampai beliau keluar masjid, mereka riwayatkan dalam ratusan bahkan ribuan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitabus shalah. Itulah yang harus dikerjakan oleh seorang muslim dalam pelaksanaan salat. Demikian pula dalam amalan-amalan lainnya. Barulah amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan beramal saleh? La yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan istikhlaf bagi mereka di atas muka bumi ini, sebagaimana istikhlaf itu akan, atau khilafah itu akan diberikan, telah diberikan kepada orang-orang sebelum mereka. Mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Penguasa di atas muka bumi ini. Penguasa yang sesungguhnya. Mereka memakmurkan bumi ini. Akan diberikan kekuasaan di atas muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel berbagai macam kenikmatannya yang meskipun setelah itu mereka
ingkar. Mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maka kepada umat Rasulullah SAW sebagai umat yang terakhir, yang merupakan umat yang didakwai oleh Rasulullah SAW sejak beliau SAW sampai menjelang hari kiamat nantinya. Nah, umat dakwah itu umat-umat yang menjadi sasaran dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, meskipun beliau SAW tidak secara langsung berdakwah kepada mereka lagi. Sepeninggal beliau yang meneruskan dakwanya adalah para sahabat, para tabi'in dan seterusnya hingga zaman kita sekarang ini dan kepada penerus-penerus kita nantinya yang akan meneruskan dakwanya Rasulullah SAW kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dakwah ila Allah dengan ilmu. Kemudian wala numakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Ini kata Allah selanjutnya, dan kami akan berikan kepada mereka tamkin, kemapanan bagi mereka, kekuatan pengaruh bagi mereka di dalam dan terhadap agama mereka. Artinya mereka memiliki kekuatan untuk mengamalkan, melaksanakan ajaran agama Islam dan memberikan dengan pengamalan tersebut memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Banyak tempat di atas muka bumi ini syiar Islam tidak bisa ditegakkan. Ya. Orang tidak bisa melaksanakan sholat jamaah, apalagi sholat Id di tempat terbuka. Nah, banyak tempat di bumi ini kita tidak bisa merasa aman ketika membeli makanan, sembelihan. Karena tidak jelasnya maka sembelihan tersebut apakah sembelihannya halal atau haram. Demikian pula yang ketiga, janji Allah yang ketiga adalah wala nubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan kami akan memberikan ganti kepada mereka setelah perasaan cemas, perasaan takut, perasaan khawatir yang mereka miliki, yang senantiasa meliputi mereka, dengan ganti perasaan aman, perasaan tentram. Ada ketenangan. Nah, Allah berikan ketenangan, bukan perasaan cemas, khawatir. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syaratnya. Nah, bukan sekedar keimanan, nah, dengan lisan pengakuan beriman, beramal soleh, tetapi disebutkan bagian terakhir dari ayat ini, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Kata para ulama mufassirin, di antaranya seperti Ibnu Amr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga tadi saya dengar Ustaz Dzulkarnain sempat menyebutkan namanya, penafsiran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka menyebutkan bahwasanya lafaz-lafaz ibadah, perintah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah taala, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Artinya menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, Allah satu-satunya yang diibadahi, dan tidak beribadah kepada selainnya dalam segenap atau dalam segala macam bentuk ibadah, baik yang zahir maupun yang batin. Yang ibadah itu pengertiannya adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ibadah adalah ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'al al-zahirati wal batinah. Ibadah itu adalah satu nama yang mengumpulkan segala atau segenap yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang sifatnya zahir, lahiriah, nampak maupun batin, tersembunyi. Seperti salat zahir.
Ada yang tidak kelihatan seperti khauf. Nah, termasuk ibadah hanya boleh seorang itu dalam perkara-perkara yang sifatnya bukan tabi'i, maka hanya boleh seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula roja, berharap, demikian pula isti'anah, istighatsah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah ya'budunani meskipun bentuknya khabar, ya'buduna, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah perintah. Mereka harus beribadah kepada aku. Artinya mereka harus mentauhidkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sebagaimana kita sebutkan tadi, makna ibadah di situ ada perintah ibadah ya'budunani, maknanya adalah perintah untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Kemudian ditambah lagi dengan larangan dari berbuat kesyirikan, la yusyrikuna bi syai'a. Barulah seorang itu atau satu umat, satu kaum itu akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada mereka. Begitu banyak kaum yang memiliki perjuangan ingin menegakkan syariat Islam, ingin mendapatkan keamanan, mereka tidak akan mendapatkan meskipun namanya negara Islam, Republik Islam, mereka tidak dapatkan ketentraman, tidak ada ketenangan. Karena apa? Karena dalam prinsip perjuangan mereka, prinsip akidah mereka bukan ibadah, bukan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Akidah mereka banyak diisi dengan berbagai macam kesyirikan. Apakah itu yang kelihatan dengan kultus individu kepada seorang yang akhirnya sampai kepada mempertuhankan, menjadikannya sebagai ilah, menjadikannya sebagai sesembahan, beribadah kepadanya. Yang awalnya mengkultuskan, yang mana pengkultusan inilah yang merupakan asal muasal atau sebab awal dari kesyirikan di atas muka bumi ini, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sangat takdir. Maka demikian pula yang terjadi di negara-negara, meskipun mereka menamakan negara Islam atau Republik Islam, tidak ada ketentraman, yang ada hanya huru-hara. Ingin menegakkan Islam, perjuangan Islam, maka namanya jihad. Tapi yang ada tidak pernah ada ketenangan. Yang ada pengeboman, yang ada mereka berperang. Tidak pernah akan dapat ketenangan karena yang mereka perjuangkan bukan perjuangan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau bukan untuk mengembalikan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan untuk kembali kepada jalan dakwanya Rasulullah SAW. Padahal perjuangan Rasulullah SAW, jalan dakwah Rasulullah SAW sangat jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan kepada umat manusia, kepada umatnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah ala basirah. Yang aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas basirah. Basirah artinya ilmu, hikmah. Ana wa man ittaba'ani, yang aku seru atau berdakwah kepadanya, demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Subhanallah, maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidak aku termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW berdakwah, maka untuk mendapatkan kemuliaan tadi, mendapatkan kejayaan seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, mendapatkan ketentraman, kesejahteraan di atas muka bumi ini, kebahagiaan. Jalannya hanyalah dengan kembali kepada jalan Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai uswatun hasanah. Bukan dalam masalah ibadah saja Rasulullah itu jadikan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bukan masalah ibadah saja, tetapi dalam segenap aspek kehidupan kita.
dalam i'tiqad, keyakinan, dalam ibadah, bermuamalah, dalam akhlak budi pekerti. Nah, hendaknya kita kembalikan kepada dakwah Rasulullah SAW. Kalau kita melihat bagaimana beliau Rasulullah SAW berdakwah, dengan apa beliau mulai dakwanya, kita pasti temukan dalam sejarah atau sirah beliau bahwa beliau mulai dakwanya dengan tauhidullah, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Taala dalam beribadah kepadanya. Ketika beliau sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sebagai utusan Allah untuk menjadi Rasulullah, untuk menyampaikan risalah. Beliau sudah diberi risalah oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Beliau naik ke tempat yang tinggi di tengah-tengah kaumnya, dalam keadaan beliau sebagai orang yang dipercaya, orang yang mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy. As-Sadiqul Amin, seorang yang amin, yang dipercaya, dianggap memiliki amanah, bisa memegang amanah. Beliau naik di atas tempat yang tinggi, lalu mengucapkan, ya qaum, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai qaum, kalian ucapkan la ilaha illallah tuflihu, kalian akan beruntung. Itu yang pertama kali diucapkan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak menyerukan orang untuk mengumpulkan jamaah, untuk memapankan ekonomi umat ketika itu, atau mengangkatnya sebagai pemimpin untuk berjuang melawan orang-orang musyrikin. Tidak. Beliau menyeru kaumnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dan selama 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, dakwah beliau adalah dakwah tauhid. Dan juga kita lihat dari ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Makkah berkaitan dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti menjelang hijrahnya beliau alaihi wasallam ke Madinah, barulah turun perintah untuk sholat 5 waktu. Setelah itu ada kewajiban-kewajiban halal dan haram, kewajiban puasa, demikian pula kewajiban-kewajiban yang lainnya. Itu setelah 13 tahun beliau berdakwah di Makkah untuk memurnikan akidah umat ketika itu. Dan ini ya sesuai dengan dakwanya para rasul dan nabi-nabi sebelum beliau alaihi wasallam, di mana setiap nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memurnikan akidah mereka, menjadikan akidah mereka adalah akidah tauhid. Setiap nabi menyuruhkan kepada kaumnya, ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, u'budullaha, kalian beribadahlah hanya kepada Allah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairuh, yang kalian tidak punya ilah. Tiada sembahan bagi kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiada sembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh-sungguh telah kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul. Apa yang diserukan oleh rasul tersebut? An ya'budullaha, artinya ayaqulu wa'budullaha, untuk agar mereka mengucapkan kepada kaumnya, u'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah ibadah kepada taghut. Dan itulah yang menjadi tujuan atau hakikat daripada penciptaan manusia dan jin di atas muka bumi ini, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna", Az-Zariyat ayat 59, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, yaitu untuk mentauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat, dan segala kekurangannya adalah kekurangan saya sendiri dan dari syaitan. Untuk itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.